Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Viko Primadani Berlia Putri. Hari ini kita akan membahas tentang karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Mari simak penjelasan berikut ini. Kompetensi dasar dalam karya ilmiah sebagai berikut. 3.15 Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. 4.15 Mengkonstruksi isi sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Sedangkan kompetensi intinya sebagai berikut. 3.15.1 Menentukan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. 3.15.2 Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. 3.15.3 Menyimpulkan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan kompetensi intinya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Pernahkah kalian mendengar kata karya ilmiah? Ya, karya ilmiah ini adalah sebuah karya tulis atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian, suatu kajian masalah oleh seseorang ataupun kelompok. Nah, dalam penulisannya memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Sedangkan ciri-ciri karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama yaitu karya ilmiah bersifat sistematis atau ditulis secara runtut, teratur, dan terstruktur. Yang kedua, logis. Karya ilmiah ini bersifat logika atau bersifat kenyataan yang didasarkan oleh akal pikiran. Yang ketiga, objektif, yaitu berdasarkan keadaan sebenarnya. Yang keempat, faktual, yaitu bersifat fakta atau berdasarkan kenyataan. Nah, ini adalah pengertian karya ilmiah dan ciri-cirinya. Selanjutnya, sistematika karya ilmiah. Ini adalah sistematika karya ilmiah formal sebagai berikut. Ini ada pendahuluan, isi, dan penutup ya. Kalau pendahuluan ada judul, tim pembimbing, abstrak, daftar isi. Nah, ini adalah pendahuluannya. Kemudian isinya ada bab-bab dan sampai ke pembahasan. Penutupnya bab simpulan dan rekomendasi dan seterusnya sampai ke riwayat hidup penulis. Nah, saya jelaskan satu persatu, yaitu judul. Judul apa? Judul adalah nama penelitian. Nah, di dalam karya ilmiah pastinya ada tim pembimbing. Tim pembimbing ini adalah petugas yang membimbing, biasanya guru ataupun dosen kalau sedang kuliah ya. Kemudian ada daftar, ini adalah daftar isi, daftar judul. Nah, terdapat nomor halaman juga. Ada juga. Selanjutnya kita masuk ke bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini adalah pengantar awal. Biasanya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Kemudian bab kerangka teoritis adalah teori yang dipaparkan berdasarkan variabel yang diambil atau variabel penelitian. Kemudian bab metode penelitian adalah bagaimana cara proses dalam menyelesaikan masalah. Kemudian bab pembahasan dan hasil penelitian, yaitu mengkaji ulang hasil penelitian. Bab simpulan dan rekomendasi, ini adalah adanya saran terhadap orang lain. Nah, dalam karya tulis ilmiah ini disimpulkan dan disertai dengan saran, misalkan kepada
guru, siswa, atau peneliti selanjutnya. Daftar lampiran adalah daftar yang dilampirkan. Nah, ini adalah lampiran yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, riwayat hidup adalah data seseorang penulis atau peneliti itu. Nah, ini adalah sistematika karya ilmiah. Selanjutnya kita mengenal kebahasaan karya ilmiah itu sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan judul ini pastinya tidak menggunakan huruf besar semua, tetapi sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan. Seperti contoh, penelitian korelasional tentang motivasi dan prestasi bahasa Indonesia di SMA Ruang Raya Bandung. Nah, itu adalah contoh penulisan judul yang benar ya, yang di bawah ini adalah contoh penulisan judulnya. Kemudian ada kata impersonal. Itu kata impersonal adalah kata yang bersifat pribadi. Nah, pastinya dalam karya ilmiah ini tidak bersifat pribadi. Jadi, menggunakan kebahasaan yang formal, misalnya ada peneliti atau penulis. Yang ketiga, kata denotasi. Kata denotasi ini adalah kata atau kelompok kata yang menunjukkan makna sebenarnya. Ini adalah contoh Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah dan sastra daerah. Ini adalah kata denotasi dalam karya tulis ilmiah. Yang keempat adalah kata baku. Di sini kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dengan contoh seperti ini, antre. Nah, ini menggunakan bahasa baku dalam kepenulisannya. Apotek ini. Kemudian ada atlet. Nah, ini adalah contoh kata baku yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang kelima, pendefinisian istilah. Ini dalam karya ilmiah, istilah harus didefinisikan sebelum dibahas dalam karya ilmiah. Istilah adalah kata-kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Selanjutnya, cara menentukan sistematika. Dalam kita membaca atau menemukan karya ilmiah, makanya kita diberi tugas untuk menentukan sistematikanya. Yang pertama itu menentukan bagian pendahuluan. Nah, pendahuluannya tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu dari judul sampai ke bab pendahuluan. Yang kedua, dasar teori yang digunakan. Kemudian data penelitian. Yang keempat, menganalisis dan membahasnya. Ini dilihat dari analisis dan bab pembahasan. Yang kelima adalah penutup bab. Nah, itu tadi adalah materi karya tulis ilmiah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.